TikTok Shop ini harus ditutup karena dia tuh mematikan usaha mikro UMKM gitu. Sebenarnya mereka itu sudah pakai juga sebenarnya TikTok Shop untuk kegiatan pemasaran mereka. Halo teman-teman. Halo. Di sini kita akan bahas sesuatu yang lagi happening, yang baru-baru ini dinyatakan tutup. Iya, apaan tuh? Tapi di sini kita nggak cuma berdua aja, kita sama dosen kita, sama Pak Fajar. Halo Pak Fajar, tolong say hello dulu ke semua. Oke, halo, selamat siang. Selamat siang. Oke, Pak. Kan aplikasi ini kita sebut aja, gak usah disebut, kayak emang udah. Ya, TikTok ini ada apa dengan TikTok ini sampai dia bisa ditutup? Sebenarnya bukan TikToknya, Ya, bukan. tapi salah satu fitur TikToknya Ya, TikTok Shop-nya ya yang ditutup itu. Ada apa dengan TikTok Shop sampai bisa dihentikan? Oke, ini kan masih pro kontra ya Pak. Ada yang pro bahwa memang TikTok Shop ini harus ditutup karena dia tuh mematikan usaha mikro UMKM gitu kan. Terus ada juga yang kontra untuk kaum menang-mending mungkin yang kontranya itu kan, karena kita tahu kan di TikTok Shop itu kan belanjanya tuh terjangkau ya. Iya, sama kan banyak promo-promo juga. Jadi untuk kaum mageran tuh, mending belanja di TikTok deh daripada langsung gitu kan Pak. Betul. Terus juga buat kaum mending yang kan di TikTok itu lebih sedikit underprice ya. Iya bener. Ya kan terbilang lebih murah dibanding e-commerce lain seperti kayak Shopee, Toko Oren ya, toko hijau atau toko itu yang warna biru itu ya. Kita nggak di-endorse ya, nggak apa-apa. sponsorin gitu. Ya itu kan masih banyak pro kontra. Nah itu menurut pandangan Bapak sendiri gimana tentang TikTok Shop yang ditutup oleh pemerintah ini? Oke, siap. Thank you, Berli. Oke, memang TikTok Shop ini bermasalah kurang lebih 1-2 bulan ini ya. Lebih tepatnya itu di Jakarta, pasar Tanah Abang waktu itu. Sebenarnya mereka itu sudah pakai juga sebenarnya TikTok Shop untuk kegiatan pemasaran mereka. Namun mungkin karena banyak artis-artis make menggunakan TikTok Shop, dan memang kalau kita lihat kita memang lebih tertarik ya nonton selebgram yang ada di TikTok tersebut, betul. Ketimbang kita nonton orang biasa yang mungkin nggak kenal gitu. Ya, apa yang terjadi selama 1 bulan ini cukup menghebohkan juga di Indonesia ya. TikTok tutup, TikTok Shop lebih tepatnya ya. TikTok Shop kalau kita lihat sekarang di aplikasi TikTok itu di bagian sebelah bagian kiri bawah ya, itu sekarang nggak ada lagi keranjangnya ya. Tapi sudah jadi kalau kita klik teman ya, jadi kita bisa lihat konten teman-teman kita di situ. Kalau dari saya sih sebenarnya ada pro dan kontra juga memang, tapi kita lihat juga dari sisi baiknya dan juga dari sisi negatifnya. Sisi baiknya memang kita lihat bahwa memang Menteri kita UMKM Pak Teten ya, ini pengen majuin UMKM di Indonesia ya. Itu sisi positifnya. Itu artinya kita tahu bahwa Pak Teten peduli sama UMKM di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang sisi negatifnya ya, kita lihat bahwa ternyata sebenarnya masih banyak UMKM kita itu belum mau naik kelas sebenarnya. Saya contohin aja kayak tahun 2014 ya, 2015 awal itu salah satu platform ojek online juga ditolak ya habis-habisan oleh ojek pangkalan waktu itu ya. Waktu itu benar-benar sangat booming sekali, dan mereka bilang bahwa ini mematikan usaha kami, rezeki kami gitu ya. Tapi memang zaman udah berubah gitu. Nah ini pada akhirnya ojek online itu bisa berhasil, bisa kita gunakan sampai sekarang, dan ojek pangkalan juga semakin ditinggalkan ya, meskipun masih ada nah itu yang jadi pro dan kontranya. Lagi pula yang untuk masalah yang ojek online itu kita melipir sedikit, banyak juga yang ojek pangkalan yang udah langsung masuk ke aplikasi ojek online itu sendiri, karena
dia nggak mau, orang nggak mau rezekinya mati lah, intinya kayak gitu. Ya betul kan. Ya. Jadi memang masih banyak banget Pak kalau masalah TikTok Shop ini, yang pro dan kontranya itu masih banyak. Aku abis research juga tadi pagi di Twitter dengan hashtag TikTok Shop. Jadi banyak yang jadinya merasa ada yang pro bilang bahwa ya betul TikTok Shop ini mematikan usaha-usaha yang misalnya yang offline. Iya, jadi benar. kayak toko-toko itu jadinya Kayak malah pasar sepi. gitu. Ya betul kan, yang orang yang jualannya di pasar, terutama di Tanah Abang kan, itu kan pasar besar ya, maksudnya pasar terbesar di Asia itu karena ya jadi kayak malah mati gitu. Terus juga mereka mematikan mikro usaha itu, UMKM yang baru mau dibangun, tapi karena adanya mungkin TikTok Shop ini jadi semuanya nggak laku gitu. Nah terus juga ada kontranya juga kalau dari aku cari itu ya. Kontranya malah ke mereka yang merasa aku jadi sulit ini, yang biasanya kan kita juga memerlukan suatu review kan. Di TikTok kan, di TikTok Shop kan kalau kita ada mau beli sesuatu pasti di review dulu. Iya, lihat reviewnya dulu. Iya, betul kan, itu dari lihat reviewnya. Kamu juga kayak gitu kan? Kalau Iya dong. betul. Iya dong. Iya. Jadi Review itu kayak penting. iya, betul. Jadi kalau misalnya kayak kita mau beli skincare misalnya kan, kita kan perlu review dari suatu selebgram lah, konten kreator kita ngomongnya itu kan. Bagus nggak skincare ini, terus biasanya langsung si content creator ini menaruh link apa sih kalau di TikTok namanya, Keranjang kuning. iya keranjang kuning Iya, itu ya. Jadi kayak kontranya di situ mungkin ya, karena kita nggak tahu lagi mau nyari barang yang kita beli tapi dengan review gitu, review yang sejujur-jujurnya gitu ya. Walaupun ada yang, Tapi kalau aku ya jujur, kalau aku pribadi itu kurang srek sama yang namanya kayak selebgram. Aku lebih ngelihat ke rating tokonya. Iya kan? Jadi pelanggan itu pasti jujur sih menurut aku. Ya kan? Kita bisa lihat orang beli kayak ini udah ke 2 jar aku pakai kayak gitu kan. Iya, betul. Dan juga masih banyak yang kontra. Kalau dari yang aku lihat ini, mereka lebih ke kontranya daripada yang pro-nya sih. Oke, siap. Banyak. Kita balik lagi ke pro dan kontra ya. Jadi memang pro-nya adalah banyak produsen itu sebenarnya berjualan langsung ya. Kenapa bisa TikTok Shop itu bisa jual harganya benar-benar di bawah standar ya. Saya bilang ya, kalau disebut oleh Pak Jokowi itu disebut predatory pricing ya. Jadi saya juga pernah waktu itu saya ngeluarin uang 25.000 itu bisa dapat 10 baju. Ya, nah itu yang jadi minat bagi masyarakat di Indonesia gitu ya. Kenapa mereka ngerasa waduh kok TikTok Shop ninggalin kita gitu ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, memang sebenarnya nggak cuman sosial commerce ini nggak cuman TikTok ya. Ada juga keluarga Meta itu kayak Facebook, Twitter juga kalau nggak salah ada, Instagram juga ada waktu itu, tapi nggak sehebat dari TikTok. Betul. Ya, itu yang membuat kenapa TikTok itu sangat disayangkan keluar ya dari di Indonesia ya. Kalau saya juga dengar yang lain, kalau pro itu kebanyakan karena mereka mematikan UMKM di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua karena harganya di bawah standar. Ya. Dan UMKM mendukung sekali untuk supaya TikTok itu ditutup ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat harga itu datangnya dari produk-produk impor ya, yang benar-benar sangat murah, memang berkualitas juga. Ada juga regulasi dari pemerintah yang terkait yang harusnya bisa lebih mendukung UMKM sebenarnya. Nah, ini dari yang mendukung TikTok Shop ditutup ya. Kalau kontranya seperti tadi, kalau masyarakat memang masih membutuhkan ya. Namun bukan tidak mungkin hari ini juga, per hari ini ya, tanggal 6 Oktober ya, kemungkinan besar karena memang pasar di Asia Tenggara khususnya di Indonesia ini sangat besar. Kalau di Indonesia itu bisa sampai lebih dari 100 triliun ya. Saya rasa TikTok gak bakalan ninggalin Indonesia, tapi dia bikin suatu platform terbaru. Mungkin lebih ke khusus untuk belanja. Iya, belanjanya
Berarti Ya. TikTok Shop nih bakal comeback nih Pak. Akankah dia epic comeback? Ya, kemungkinan seperti itu karena kalau kita lihat juga kemarin Pepsi juga seperti itu perusahaannya, ya. Dia ngomong dia pergi dari Indonesia, Pepsi meninggalkan Indonesia, tapi ada kemungkinan dia juga bakal balik lagi katanya tahun ini atau tahun depan. Nah jadi memang balik lagi ya, karena memang pasar kita ini memang besar dan saya yakin TikTok gak bakalan mau sia-siain kesempatan itu di Indonesia karena memang salah satunya pangsa pasar kita besar, keuntungannya juga besar. Ya. Betul. Apalagi kan aku ya terutama aku juga yang kalau lihat mau belanja di TikTok juga kan merasa ya lumayan lah ya, dari kita ngebandingin TikTok dengan e-commerce lain itu loh kayak jomplang banget harganya itu loh. Dari harganya juga kan kita sudah tahu bahwa terkadang TikTok lebih murah daripada yang e-commerce lain kan. Gitu. Jadi untuk yang live untuk itu udah nggak bisa lagi juga ya. Kalau live masih. Cuman kalau untuk jualan di TikTok nggak bisa. Jadi dia fokusnya untuk masarin doang, tapi keranjang kuningnya nggak boleh ada. Kenapa? Karena memang sebenarnya sosial media sama e-commerce kan beda ya. Kalau sosial media kan kita pengen deket sama keluarga, deket sama teman, deket sama selebgram yang kita mau ya, role model yang memang kita pengen kita lihat gitu. Tapi kalau e-commerce kan jualan ya. Kalau seandainya ini digabung, dia punya suatu database yang besar ya, dimana memang kita ini nomor 2 pengguna terbanyak ya TikTok di dunia malah. Nah inilah kenapa kalau dimaksimalkan pangsa pasarnya benar-benar sangat besar. Tapi memang kalau di Amerika mereka udah kayak agak ditolak juga oleh orang-orang Amerika karena mereka lebih melihat dampaknya kalau bagi UMKM di sana di Amerika mungkin akan sangat merugikan bagi kita. Dan itulah kenapa sekarang Amerika agak anti ya sama TikTok, tapi kalau kita ini masih terbuka. Nah itulah kenapa, karena penggunanya banyak, pangsa pasarnya juga besar, saya yakin sebenarnya TikTok udah punya strategi ya gimana caranya bisa masuk lagi ke pasar Indonesia. Iya, mungkin dia mengikuti tren misalnya mengikuti e-commerce lain yang harganya tidak terlalu jomplang, mungkin dia menyesuaikan aja gitu kan, bisa jadi kayak gitu. Oke. Balik lagi kan katanya TikTok Shop itu ditutup karena gimana? Ada teriakan dari UMKM ya. Nah, sebenarnya kan di TikTok Shop sendiri itu juga banyak Pak UMKM yang pakai TikTok Shop gitu. Betul. Ya. Kan kalau misalnya TikTok Shop ditutup nih, otomatis yang UMKM di TikTok juga jadi susah. Itu gimana tuh Pak? Apalagi yang tokonya udah rame, udah ribuan pieces terjual gitu. Itu gimana Pak? Oke, kalau menurut saya sih sebenarnya strategi marketingnya mereka bisa pilih e-commerce yang lain ya, sosial e-commerce yang lain, karena setahu saya di aplikasi kuning dan hijau juga dia pakai social commerce ya, bisa live juga di situ. Tapi memang dia murni bukan sosial media, dia murni e-commerce ya. Tapi memang secara orang lebih suka nonton di TikTok ya, saya bilang. Kenapa? Karena memang satu mudah ya, dan juga kita tinggal klik, kemudian kita klik keranjang kuning ya, dan memang itu sangat memudahkan ya. Kalau misalnya kita harus kalau di TikTok itu kita kasih link, itu alurnya agak panjang, agak ribet. Orang udah kayak, duh ribet banget sih belanja di TikTok, udah ditinggalin aja. Tapi kalau menurut saya memang ada datanya kemarin kalau nggak salah 5 sampai 7 juta UMKM ya yang pakai TikTok sebagai kegiatan pemasaran mereka. Nah ini yang perlu diperhatikan juga. Namun bukan berarti UMKM itu cuman berpaku pada satu platform ya, karena kan platform kan ada banyak ya. Ada yang kuning ya, ada yang hijau juga ada, yang merah juga ada. Ya, kemudian juga ada sosial media juga bisa mereka pakai. Kemudian juga ada yang biru juga ada, ya yang grupnya app itu. Iya, juga ada masalah pertamanya karena
ada artis yang ikutin live kayak gitu Iya, dan betul. bisa yang ngasih harganya semurah mungkin untuk peralatan rumah tangga pun jadi kontra bagi UMKM itu karena nggak harusnya kayak gini, kamu tuh merusakkan pasar kami. Tapi menurutku ya, menurut sudut pandang aku itu juga sebenarnya sedikit menguntungkan bagi saya yang kaum mendang-mending ini. Ya gimana dong, kita beli panci misalnya di offline harganya 10.000, terus kita datang ke TikTok harganya cuma 5.000 kan, karena kita masuk live-nya si artis ini misalnya yang mempromosikan tentang alat rumah tangga. Ya kita sebagai orang normal kan yang orang yang kaumnya menang mending ini pasti ya udahlah beli yang 5.000 aja, sama aja kualitasnya pasti kan kayak gitu. Nah itu juga menjadi pro dan kontra bagi UMKM itu karena adanya artis ini loh yang masuk ke ranahnya jualan-jualan yang harusnya kata mereka itu ya udah mempromosikan aja, nggak usah sampai harus jualan ini gitu. Ada kan yang sampai mereka ngomong gitu kan, ya kan? Dan itu juga kita balik lagi sebenarnya ke ojek online kemarin ya. Itu kemarin sempat diributin juga dan ojek pangkalan tuh merasa ya udah kita tutup, coba paksa ojek online. Sampai sekarang pun ojek online dan ojek pangkalan itu masih sering berselisih ya. Namun regulasinya itu ya yang mesti mungkin diperbarui lagi ya, karena ketika pemerintah tahu bahwa memang masyarakat kita udah siap dari segi teknologi, kemudian juga masyarakat memang sangat butuh yang namanya ojek online, akhirnya regulasinya bisa mendukung. Ya, nah ini balik lagi dari kebijakan pemerintahan Indonesia. Kalau memang masyarakatnya memang masih membutuhkan TikTok Shop, saya yakin TikTok Shop masih bisa buka di Indonesia, tapi syarat ketentuannya berlaku ya. Mungkin pada saat TikTok membuka aplikasi baru yang memang khusus untuk e-commerce ya, mereka kasih panduan yang jauh lebih detail ya. Kalau bisa yang namanya sudah besar ya, itu mungkin tidak diperbolehkan lagi. Jadi memang mendukung UMKM yang ada di Indonesia. Jadi ini saya rasa ini bisa jadi sebuah kekuatan juga bagi UMKM kita. Nah, cuman masalahnya kadang kala UMKM kita ini susah untuk naik kelas ya. Itulah kenapa kalau di Kementerian UMKM dan Koperasi ada yang namanya gerakan UMKM naik kelas gitu. Karena kebanyakan UMKM ini mereka udah dapat penghasilan ya, mereka sudah merasa kaya ya, dan mereka nggak butuh lagi untuk update ilmu ya. Jadi bagi mereka oke, kita pakai sosial media aja. Ya udah, kalau semuanya pakai sosial media ya ujung-ujungnya kan sama aja, nggak ada nilai unique selling propositionnya, nggak ada nilai uniknya gitu. Nah ini yang bisa kita maksimalkan. Ya sih, betul kayak gitu juga. Maksudnya ada jalan keluarnya. Ya betul. Kalau misalnya nanti si TikTok Shop ini mau nge-branding dirinya lagi misalnya gitu kan, jadi harus ada, betul kata Pak Fajar tadi, syarat ketentuannya itu gimana, mereka bisa nge-branding si TikTok Shop ini lagi kan. Iya betul suka sih sebenarnya. Kalau mau kita ngomongin tentang TikTok Shop ini nih, masalahnya sedikit berat karena ada yang bilang karena si TikTok ini boleh dibicarain nggak ya sih? Oke. Ya kan ada yang bilang kayak gitu kan, bilang nggak ada pajaknya di sana kan. Jadi kalau di Shopee kan mungkin kalau untuk penggunanya ada potongan, ada minimal harga mungkin ya, atau kayak persenannya nggak sih, ada persenannya kayak gitu? Oke, kalau di TikTok itu izinnya untuk sosial media. Nah ini yang jadi dia belum dapat izin untuk jualan dalam bentuk e-commerce. Nah ini yang banyak diributin oleh orang-orang ya. Kenapa dia cuma izinnya untuk sosial media? Dan memang kalau kita lihat, kalau memang mau dikenakan pajak memang lumayan besar ya. Memang lumayan menguntungkan juga buat Indonesia gitu. Saya pikir ini masih bisa lagi ya, balik lagi ke regulasinya seperti apa. Mungkin karena kita sebentar lagi bakal menghadapin salah satu pemilihan pemilu juga. Mungkin TikTok mau lihat dulu kira-kira gimana kedepannya, apakah masih bisa punya peluang di Indonesia ataupun mungkin kita coba ke negara lain. Tapi saya bilang aja sebenarnya kalau di Eropa
live social commerce kayak TikTok itu kurang diminati. Iya. Cuman di Asia Tenggara yang pangsa pasarnya besar. Nah inilah kenapa TikTok gencar banget ya, sampai CEO-nya nemui menteri juga ya, untuk mengingatkan bahwa masih ada 5 sampai 7 juta UMKM yang pakai TikTok ya, yang mendukung kegiatan UMKM-nya. Iya sih, aku juga ada baca itu juga, karena selain di Indonesia juga nggak terlalu, orang luar tuh nggak minat dengan TikTok ini, cuman mungkin bikin konten untuk mereka itu juga, tapi jarang juga kalau dilihat juga kalau orang luar bikin konten lewat TikTok juga jarang, lebih ke aplikasi dari Meta ya. Karena Meta kan Amerika ya. Iya. Dari situ, kalau dari aplikasi dari Meta itu juga ada juga yang kayak kata Pak Fajar tadi, yang dia cuman bikin toko aja, nggak yang ada, nggak harganya nggak kurang, nggak ada diskon, malahan kalau di sana nggak ada diskon sama sekali. Jadi kalau harganya sejuta ya sejuta, kamu harus bayar segitu. Kalau di kita kan, kalau di e-commerce kayak e-commerce yang online itu kan banyak ya, apalagi hari-hari spesial seperti 10-10 ini sebentar lagi 10-10. Tapi di TikTok Shop ada yang kayak gitu juga nggak sih, kayak ada diskon? Di TikTok ada, malah dia ya sama aja, potongannya juga ya sama 99, 10-10, kayak promo gratis ongkir, kayak misal potongan 20.000 atau persenan kayak gitu ada juga. Ada juga untuk pengguna baru juga, aku pernah ya di TikTok Shop itu jadi pengguna baru, terus beli kaos kaki 10 pasang 10 piece ya. Iya, itu 5.000. Sepertinya wow, TikTok sangat sangat baik hati kepada pengguna barunya. Tapi kalau menurut aku ya Pak, aku kan sebagai mahasiswa yang udah semester akhir nih, TikTok itu sangat membantu loh Pak, apalagi ada yang namanya afiliator kan, TikTok affiliate kayak gitu. Itu kalau misalnya ditutup kan otomatis kayak kami nih udah bukan nggak mungkin kerja kan, karena udah akhir juga mau fokus belajar. Itu ngebantu banget loh Pak. Terus kalau misalnya TikTok ditutup, belum tentu yang di e-commerce lainnya itu kita dapat untung yang sama gitu. Kayak di Oren gitu kan. Sebenarnya di Oren juga bisa kan, kalau ada yang ngomong juga katanya kalau misal di TikTok bisa dipromosiin tapi ngasih linknya ke aplikasi yang satunya. Tapi kan itu belum tentu juga orang mau ngeklik karena ribet kan Pak. Iya, kata Pak Iya kan, ribet. Kayak panjang. Ini bagus gitu nih, pas dicek nggak langsung keranjang kuning, harus nge-slide profil dia dulu, harus ngeklik dulu kayak gitu. Ada Bapak ada solusi nggak sih buat kami? Ini jadi yang kontra ya. Iya, itu juga. Oke. Jadi memang affiliate-nya lumayan tinggi ya. Kalau di TikTok berapa persen? Kalau di TikTok itu biasanya ada dari 8%, 5% gitu. 8 sampai 5 sampai 8%. Oh enggak sih, ada yang 15%, 20% kayak gitu. Semakin mahal malah semakin ini juga persenannya. Oh, oke. Tinggi juga. Tinggi juga. Termasuk tinggi ya memang. Iya. Dan memang kalau saya dengar afiliatnya juga udah menghasilkan ya. Iya banyak. Memang salah satu kontra juga ya. Kenapa banyak orang sedih TikTok Shop juga tutup ya. Tapi saya rasa solusinya mungkin ya bisa ikut affiliate di e-commerce yang lain, meskipun memang nggak bisa pesannya nggak sampai kayak setinggi TikTok ya. Sebenarnya sama dari aplikasi Oren tuh sama, cuman mungkin mempromosikannya lebih susah aja. Oke, siap-siap. Karena memang TikTok itu kemudahannya karena dia sosial media ya, jadi gampang untuk orang ngeklik ya. Iya benar. Orang ngeklik. Tapi dia nih affiliate ini dia ngeklik, dia bayar ya. Iya, dia sama. beli ya. Dia beli ke toko, nanti persenannya masuk ke kita gitu. Oke, betul. Dia kayak gitu ya, affiliate ya. Kalau saya sih belum bisa kasih solusi ya sebenarnya. Kalau affiliate ini karena kan ada banyak program-program affiliate ya, bukan cuma di TikTok Shop aja. Tapi mudah-mudahan ya kalau memang mau nunggu TikTok Shopnya memperbarui platformnya lagi ya, mungkin dia bikin bisnis yang berbeda, atau mungkin dia bikin anak bisnis yang baru, anak perusahaan yang baru, boleh lagi coba untuk di TikTok ya. Karena mungkin orang ini kesulitannya kenapa yang social commerce yang lain agak ditinggal, karena agak
ribet ya, Iya, benar. karena harus masuk link dulu, nanti kesini dulu, perjalanannya Ya, jauh ya. Tapi kalau TikTok kan, di live sosial kamus itu saya lebih dekat sama penjualnya gitu. Interaksi ini yang bikin penjual sama pembeli jauh lebih dekat, jauh lebih percaya, jauh lebih ada garansinya ya, bahwa oke, ini memang benar produknya bagus, oke, saya langsung klik keranjang kuning, selesai masalah. Nah ini ya yang bikin salah satu mungkin kenapa Rani merasa rugi ya TikTok Shop ditutup ya. Sangat menyayangkan kenapa TikTok Shop ditutup. Tapi kalau untuk yang live kayak gitu kan e-commerce orang juga ada. Dia sistemnya juga sama sepertinya. Iya. Aku pernah nonton juga di live-nya e-commerce itu, bahwa juga sama aja, dia konsepnya sama aja kayak TikTok Shop ini. Sama-sama kayak jangan lupa ya tap layar untuk mendapatkan diskon misalnya gitu, sama aja sebenarnya. Tapi mungkin karena TikTok Shop duluan yang nge-branding bahwa aku loh yang punya kalian bisa nge-live, kalian bisa beli barangnya di live itu dengan cara ya mungkin tuh dapat diskon ya tap layar atau langsung cek aja keranjang kuningnya gitu kan. Gitu kan. Iya benar sih. Tapi kurang sih kalau minat orang tuh lebih ke TikTok sih emang. Kalau misal di Shopee itu kan orang kayak cuman emang langsung di Oren kan orang langsung kayak benar-benar udah tahu mau beli apa, terus dia cari aja gitu. Bukan karena tiba-tiba lewat dia pengen beli kayak gitu kan. Kalau di TikTok itu saya lihat trennya live sosialnya itu orang sambil scroll ngeliat teman-teman yang lain, dia sambil tiba-tiba ada di blast live sosial kamusnya. Kita lihat barang-barang yang murah dan barangnya lucu-lucu. Nah, memang targetnya memang sengaja untuk wanita nih. Karena saya suka tergoda nonton kan lama-lama terbeli juga ternyata. Apalagi kalau memang benar-benar lucu ya barangnya. Oke. Dan memang orang mungkin nggak niat mau beli ya, tapi ketika dia ngelihat, karena itu namanya sosial media yang di e-commerce yang digabung jadi sosial media, dia lihat bahwa dia lihat dulu temannya, keluarganya, ternyata ada jualan, orang jualan di situ ya. Dia akhirnya ini jualan apa nih? Oke. Oh, ini lucu ya. Oke. Akhirnya kita klik keranjang kuning ya. Betul. Nah, kalau yang di aplikasi yang lain kan memang murni orang pengen cari ya. Oke, saya mau cari sepatu. Oke, kita lihat site, kita lihat di live. Terus. Jadi memang secara kedekatannya mungkin agak lebih kurang ya, kecuali TikTok Shop. Betul. Terus juga yang jadi pertanyaannya agak kocak sebenarnya. Ada yang ngomong kayak gini, aku kan udah pesen barang dari TikTok, nanti sampai atau enggak ya barangnya karena TikTok Shop udah ditutup. Iya kan, itu yang jadi pertanyaan mereka juga, nanti barang aku sampai ke rumah atau tidak ini. Mungkin kebijakan mungkin sampai atau mungkin langsung dibatalin kali. Kalau untuk kebijakannya itu nanti bisa langsung ke website TikTok ya. Itu kalau nggak salah websitenya bit.ly FNQ TikTok Shop. Di situ nanti ada syarat dan ketentuan mengenai produk-produk yang memang sudah dibeli oleh masyarakat. Kalau nggak salah, kalau dia sudah beli ya maksimal itu sampai tanggal 5 November barangnya harus sudah dikirim. Berarti masih dikasih waktu ya. Iya, berarti kalian tidak perlu khawatir kalau kalian ada beli barang di TikTok Shop pasti dikirim gitu aja. Kalau barang masih oke ya. Kalau misalnya ada pembayaran itu yang menjadi masalah ya, karena kan mungkin orang udah terlanjur beli banyak gitu ya, ternyata pembayarannya masih nyangkut ya. Tapi memang ini nunggu waktu aja kayaknya. Ya pasti diselesaikan lah sama pihak TikTok Shopnya juga, dari pihak TikToknya juga. Terus juga ada katanya karena masalah TikTok ini, si aplikasi orang ini kita tidak bisa belanja lagi secara, misalnya import barang gitu kan. Oh iya, jadi kan fiturnya dihilangkan. Dihilangkan di aplikasi orang juga dihilangkan, tidak boleh belanja yang di luar negeri lah gitu. Oke. Gitu kan, jadi karena itu juga jadi perdebatan masyarakat luas lah katanya. Kok bisa? Kan yang masalah TikTok, kenapa harus aplikasi ininya nggak bisa dibeli? Aduh gimana cara mau cari casing? Aku bisa beli casing di Cina. Iya benar, karena bagus. Iya karena bagus-bagus kan. Casing-casing di Cina juga bagus-bagus. Terus baju-baju juga misalnya orang bisa beli dari Thailand kan. Iya benar. Kayak fashion Thailand kan juga lumayan ngentrik. Terus kayak dari yang Korea misalnya kayak gitu kan, jadi orang mikirnya kok harus
aplikasi orang juga harus membatasi gitu loh. Harusnya cuman masa di Indonesia aja nggak bisa beli yang di luar. Tenang, kalau kamu beli di luar ada aplikasi lain yang hurufnya A. Ya kan, aplikasi e-commerce yang hurufnya A itu kan dari luar juga, tapi ya lumayan lah ongkirnya kalau untuk sampai ke Indonesia. Kalau misalnya di Shopee kan dapat gratis ongkir ya. Jadi kayak ya di aplikasi orang kan kalau kita beli di luar negeri kan juga dapat gratis ongkir. Mungkin kalau di aplikasi yang berlambang A itu mungkin aku nggak pernah sih. Itu mungkin jatuhnya kayak Just Tip nggak sih? Beda kalau Just Tip orangnya harus ke sana. Nanti dia buka jasa titip. Iya, kalau di aplikasi A ini enggak, dia memang platform yang khususnya dari luar gitu. negeri ya. Tapi kan lumayan ongkirnya ya. Sampai Indonesia bisa ratusan ribu. Iya, betul. Misalnya kayak dari Jepang, kalau misalnya beli apa di Jepang? Kimono. Oh iya. Beli kimono misalnya dari Jepang, terus harga kimononya berapa, terus ongkirnya sampai Indonesia berapa, bisa 2 kali lipat. Bisa 2 kali lipat. Nggak adanya potongan, nggak ada potongan gitu loh. Memang karena Tanah Abang bersuara bahwa UMKM tergerus ya mengenai barang-barang impor. Sudah barangnya mudah, barangnya berkualitas, barangnya juga murah. Ya, ini yang disukai oleh masyarakat Indonesia sebenarnya. Nah, ketika Tanah Abang bersuara ya, akhirnya sampai ke Pak Presiden, sampai Pak Presiden bikin rapat khusus ya. Kalau cuman TikTok aja kayaknya kurang adil ya. Jadi kita coba kasih keadilan juga buat e-commerce yang lain ya, bahwa mereka kalau untuk jualan impor ya, produk-produk impor mungkin agak dikurangi ya, agak dibatasi sebenarnya. Nah, ini juga balik lagi ke pemerintahan juga, jangan lupa untuk dukung UMKM. Sebenarnya dukung UMKM ini susah-susah gampang sebenarnya, karena balik lagi ya, UMKM kita ini punya sifat kalau sudah dapat sesuatu ya, dia sudah percaya sama model bisnis dia ya. Ketika ada sesuatu yang baru kayak TikTok ini, mereka nolak. Nah, ini yang agak disayangkan. Bisa mungkin alurnya pemerintah turun ke lapangan, UMKM-nya naik kelas. Jadi di situ mereka bertemu. Jadi saling, pemerintah sama masyarakat sama-sama meningkatin UMKM, karena jangan lupa salah satu penopang dari negara Indonesia ini adalah UMKM, dan juga yang menopang lebih dari 90% pekerjaan yang ada di Indonesia gitu, dari UMKM semua. Betul sih, kayak dari UMKM juga orang dapat lapangan pekerjaan misalnya gitu kan. Jadi ya betul kata Bapak Pajar, kita harus, maksudnya pemerintah sama UMKM itu harus sejajar. Mereka diskusi bareng-bareng misalnya kayak gitu ya. Memberitahu bahwa apa yang kamu pengen nih, misalnya kami harus berbuat apa misalnya, biar kalian ya maksudnya nggak stuck di situ doang ya, kan. betul. Mereka misalnya kayak UMKM aja yang misalnya udah laku di offline, ya kalau kita suruh untuk dagang secara online, betul, kita juga pasti mikir kayak, alah ngapain, aku kan udah laku juga di offline, nggak mungkin untuk apa dagang-dagang di online kayak gitu kan. Padahal sebenarnya dagang di online itu juga menguntungkan bagi kalian loh. Ya maksudnya ada pemasukan offline dan ada pemasukan dari online. Nah, itu kan bisa digabungkan menjadi double. Iya, jadi double penghasilan gitu kan. Jadi kayak betul, kalian nggak harus stucknya di situ doang gitu loh. Tapi sekarang ada UMKM yang open minded, yang pikirannya sudah terbuka bahwa oh ya betul, aku harus masuk ke ranah online untuk mempromosikan dagang-dagangan aku gitu loh. Biasanya itu keturunan dari UMKM itu, anaknya. Ya, dia udah melek teknologi, ya udah saya coba untuk ningkatin usaha orang tua saya dengan pakai teknologi. Nah, memang itu salah satu kekurangan ya, saya bilang, dari UMKM kita. Seperti kata Nurli, oh aku offline udah laku gitu, ngapain harus belajar online? Ya, tapi untuk sekarang iya, tapi mungkin untuk jangka panjang enggak, karena orang udah mulai berubah, perilaku belanja konsumen udah berubah. Dulu kalau kita mau belanja ya, kita harus datang keliling dulu, mungkin ke pasar 16 ya, ke mall gitu ya, kita datang langsung ke situ, kita coba, kita dari satu toko ke toko lain ya. Nah, itu dulu perilaku belanjanya. Tapi kalau sekarang kita pengen cari sepatu yang
murah misalnya ya, kita coba cari di e-commerce, bisa di Google kita cari dulu ya, kemudian muncul di situ dari aplikasi kuning, dari aplikasi hijau ya. Kalau kita lihat, oke, kita klik di situ, oh ini cocok sama sesuai dengan saya, barangnya asli, ya udah saya tinggal beli. Orang kayaknya udah mulai kurang ya untuk belanja secara langsung. Namun sebenarnya ada kekuatan juga dari UMKM yang sulit untuk dikalahin oleh e-commerce ya, yaitu experience sebenarnya, pengalaman belanjanya ya. Kalau maaf ngomong, kalau di Tanah Abang itu ada yang bilang bahwa ketika saya sudah masuk ke dalam pasar Tanah Abang, saya dikenakan tarif parkir 20 sampai 30 ribu langsung di situ. Nah, ini jadi pengalaman belanja yang tidak menyenangkan ya bagi konsumen. Itulah kenapa banyak konsumen ngapain belanja ke situ gitu. Kan nanti saya repot gitu. Ya. Kenapa juga saya harus belanja ke sana? Satu, repot, kemudian mahal, kemudian juga kalau kendaraan saya hilang, dia nggak mau tanggung jawab. Jadi orang, ya udahlah ngapain, ya udah kita belanja online aja. Nah, ini memang kembali lagi UMKM-nya mesti naik kelas juga, dan juga bukan cuman UMKM dan pemerintahan malah ya, tapi seluruh aspek ya, masyarakat juga harus mendukung sebenarnya. Bukan cuman bisa ngomong doang gitu ya. Kalau saya bilang keadaan di Pasar Tanah Abang itu mungkin sama kayak keadaan kita yang ada di Palembang ya, yang ada di BKB ya. Kalau kita datang ke sana, ada tarif parkir yang mungkin agak mencekik masyarakat, dan juga itu membuat para wisatawan kurang nyaman kalau mau ke Palembang ya. Kalau banyak sekali saya dengar juga di sana, kalau dia ngelihat itu bukan orang Palembang ya, itu diperas. Nah, ini ya yang experience dari pengalaman belanjanya ini tidak bisa kita dapetin di secara e-commerce sebenarnya. Iya, betul. Tinggal ditingkatkan lagi. Itu sih, kalau mungkin masalah yang parking itu juga sama kayak yang kita temui di pasar 16 yang sekali masuk 10.000. Itu agak, aku cuman sebentar loh, misalnya kita ke pasar kan ya apa yang mau dibeli kalau bukan kayak sayur-sayuran atau kayak perlengkapan rumah tangga yang emang kita butuhkan banget untuk datang ke pasar. Ada kan orang yang lama lah kalau buka e-commerce, kita harus menunggu jangka waktunya 3-4 hari ya, jadi kan agak lama. Ada yang memerlukan itu, saat itu juga aku perlu ini banyak, jadi harus datangnya ke pasar misalnya, atau ke mall atau kemana. Kalau misal mungkin kalau di mall enggak lah ya, dia ada taraf tertentunya kan. Nah, kalau yang datang ke pasar itu kadang dikasih 2.000 marah, dia minta 10.000 kita yang marah. Dia minta 10.000 ya kita lah marah. Aku cuman 5 menit loh. Kamu mintain saya 10.000 ngapain gitu kan? Ada kan yang waktu itu sampai viral kan, Pak? Iya, betul. Yang di pasar 16 itu sampai viral juga. Ada yang kalau misalnya datang ke BKB wisatawan. Kan BKB kan terkenal di malam harinya sebetulnya kan, kayak banyak orang datang ke sana untuk makan mie tek-tek atau datang untuk ngajak teman-temannya atau orang-orang yang datang dari di luar Pulau Sumatera. Datang ke Indonesia ya mau lihat apa, Ampera di malam hari itu seberapa indah loh. Orang-orang bilang Ampera tuh indah misalnya di malam hari. Datang ke BKB terus duduk makan mie tek-tek, pengamen satu datang dikasih 2.000 terus datang lagi 10 lah. Itu juga sebenarnya experience yang nggak menyenangkan bagi orang luar juga sih sebenarnya. Kalau khususnya untuk di Palembang ya, sama aja sebenarnya kayak gitu. Jadi makanya betul juga kenapa orang malah beralih ke aplikasi online misalnya, kayak beli makanan juga lewat online, semuanya lewat online, belanja lewat online ya, karena mungkin experience yang tidak menyenangkan itulah yang mereka dapat, betul kan? Kayak agak sedikit mencekik orang-orang sebenarnya. Itu juga harus diubah. Masyarakat juga nggak harusnya itu malak lah ya, pada intinya itu seperti mereka malak kita kan, itu harus dirubah juga sih. Kayak kenapa, apa unsur kalian memalak orang-orang yang datang dari luar Pulau Sumatera kayak gitu? Enggak,
malah menjatuhkan apa sih namanya kalau kita ini Citra ya. ya citranya menjatuhkan citra Pulau Palembang. Kau salah datang ke BKB, Parkirnya mahal. parkirnya mahal, terus baru dodok dengar 2.000 Pengamen. Pengamennya juga gak maksa sih kalau di BKB. iya. Ya 500 yuk, 500 be yuk. Yuk 500 jadi. Jadi kurang menyenangkan juga kalau Iya. untuk orang yang di luar tuh. Mungkin itu masalah terbesar kita kalau untuk belajar di offline itu mungkin itu. Kan juga kalau belanja di offline misalnya sesuai sama mood penjual. Iya. Betul. Iya benar. Betul kan? Kalau mood penjualnya lagi kesel, tadi nanya beda beli ya. Jadi kan orang jadi merasa shock kan, aku kan Iya benar. sebagai pembeli kan juga kita harus bandingin harga kan, itu kan wajar kan. Misalnya datang ke toko satu, datang di sini harganya 200.000, terus di toko sebelah harganya 500.000, ya kalau bisa dapat 100.000 kenapa enggak ya kan? Iya. Kita kan harus membandingkan setiap toko. Nah kalau di e-commerce kan mungkin atau di aplikasi online kayak TikTok Shop misalnya, itu kita kan membandingkan, malah kita membandingkan sendiri kan dari aplikasi TikTok Shop, harga baskom ini misalnya 5.000, terus di aplikasi oranye dan aplikasi hijau itu harganya 25.000 misalnya. ya 25.000. Iya, Orang kan? pasti milihnya di aplikasi oranye kan, kalau misalnya di aplikasi oranye 25.000 kan. Iya benar. Ya itu normal lah ya kalau misalnya membandingkan harga itu normal. Iya, normal banget. Malah kan banyak ada yang ngomong katanya kalau di pasar tuh capek, harus nawar sama pedagangnya, harus kayak debat inilah, debat itulah, terus kita juga rugi tenaga, rugi bensin kayak gitu kan. Terus kalau misal online kan tinggal klik beli udah gitu, tinggal nunggu aja. Ya betul sih, tapi memang sifat itu tidak bisa diubah. Misalnya Iya. 5.000, baskom 5.000 kamu beli di TikTok. Ke baskom ya. Ya itu perumpamaan yang rumah tangga yang biasa ibu-ibu beli Iya, pasti gitu kan. benar. Kayak misalnya baskom di TikTok atau misalnya di TikTok Shop 5.000 terus pecah, datang pecah. Kayak kok amanat banget ini. Terus dia komplain, kenapa baskom saya pecah ini? Pengamanannya kurang. Iya, itu kayak orang. Tapi kalau misalnya kita belanja online atau offline, ya mungkin kalau offline itu kita bisa ngepegang barangnya, Ya, bisa betul. cross check sendiri. Iya, bener. Nah kalau misalnya kan di online kan nggak bisa ya Betul. di cross check sendiri. Jadi kalau misalnya harga 5.000 dapat baskom ya udah terima aja gitu, nggak usah protes. Baskom saya pecah, baskom saya gompel, kok warnanya nggak sesuai sama di foto. Come on, Kamu berharap apa? kamu berharap apa dari 5.000 dan kamu berharap apa dari online shop gitu loh. Kalau warnanya beda-beda sedikit ya udahlah, nggak masalah. Kalau kamu nggak mau warnanya nggak mau beda ya datang ke offline store, Ya. langsung datang itu kan. Terus lagi kalau misalnya kayak kita belanja baskom nih misalnya, itu kan baskom lagi itu kan kebanyakan takut nih belanja baskom di online nanti pecah. Itu sebenarnya bukan kesalahan seller sih sebenarnya menurut aku ya, itu kesalahan dari jasa kirim guys. Jasa kirim. Karena Ya. kan mereka nggak mungkin kan naruh baskom kayak hati-hati baskom Ya, nggak 5.000 mungkin, kan? hati-hati atau yang beli baskom itu suruh kurirnya belum. iya dipeluk. Dia belum agar tidak pecah. Itu agak itu juga. Jadi kalau kalian mau beli baskom misalnya atau barang pecah belah yang mau beli online ataupun mau beli offline, misalnya kalau mau beli online ya tambahlah proteksi untuk barangnya. Jangan nanti barangnya pecah nyalain tokonya. Ya, lagi kan nggak terlalu mahal ya kalau misalnya nambah proteksi buat barang Iya, besar. paling berapa nambah 1.000-2.000 kan kayak habis gitu ya. Kalau kalian mau dapat cepat ya udah datang aja ke offline store, nggak usah berantem gitu. Nah, itu pokoknya Tiba-tiba berantem. tiba-tiba berantem kan. Jadi kayak gitu. Iya. Jadi kalau untuk masalah TikTok Shop ini kayak betul kata Pak Fajar tadi, harus apa namanya? Didiskusikan lagi. Diskusikan lagi. Terus untuk TikToknya juga mungkin ada perubahan, betul. Mungkin saran dari Pak Fajar benar juga harus ada platformnya sendiri. Mungkin dijadikan banget aplikasi TikTok Shop ini sebagai e-commerce. Jadi orang kalau mau belanja tetap di TikTok ya download aja aplikasinya. Dan aplikasi TikTok itu untuk TikToknya itu untuk sosial media. Mungkin Iya. nanti bakal di ini enggak sih kayak disambungin misalnya dari Iya, TikToknya gitu. betul. Bisa jadi misalnya orang yang kayak bikin ada kayak video review gitu atau live mungkin disambungin aja. Tapi Oh, nanti pas diklik ke aplikasi TikTok iya, e-commerce-nya gitu. Mungkin bisa kayak gitu, bisa, Bro. kan nggak mungkin lah TikTok nggak memikirkan
untuk jangka panjangnya nggak mungkin, karena betul kata Pak Fajar tadi, Asia ini pengguna TikTok paling terbesar. Nomor 2 ya. Nomor 2 itu lumayan lah. TikTok kamu jangan mau merugi lah gitu. Kalau kamu nggak mau rugi ya tingkatkan lagi, tapi nggak mungkin kalau mereka nggak ningkatin lagi ya. Iya. Kalau kita bahas terus tentang TikTok Shop yang ditutup ini pasti ada pro dan ada kontranya juga. Aku sebagai orang yang kontra sebenarnya. Ya, kalau Pak Fajar kontra atau pro? Kalau saya sih tengah-tengah aja. Tengah-tengah, netral ya. Kadang kontra dan kadang pro. Bisa kontra, bisa juga pro. Iya. Kalau pronya sih karena memang dia jual produk-produknya memang terlalu murah ya, betul, dan memang betul. benar-benar menyulitkan ya kalau bagi UMKM, karena produsen ketemu langsung sama konsumen, nggak ada ini nggak ada langsung dulu ke seller gitu ya, jadi bisa sangat murah sekali itu dari pro ya. Kalau saya setuju kalau TikTok ditutup, tapi kontranya adalah karena banyak masyarakat itu, jangan lupa juga masyarakat banyak perilakunya udah berubah ya. Sekalian juga mungkin closing statement kali ya. Jadi kesimpulannya kalau memang bisa TikTok itu, satu memang karena Indonesia ini pasarnya besar ya, dan memang tidak boleh dilewatkan. Sebisa mungkin harus duduk sama-sama, bukan cuman pemerintah sama TikTok doang, tapi sama UMKM juga didengar. Kira-kira menurut pandangan kalian gimana sih gitu ya, ada yang pro dan ada yang kontra, jadi semuanya bisa dapat win-win solution ya. Karena perlu diingat lagi, banyak juga UMKM yang pakai TikTok Shop ya. Masyarakat juga lebih suka belanja di TikTok Shop ya. Dan juga mungkin bisa dibikin regulasinya jauh lebih ketat lagi dan harganya bisa lebih adil gitu. Betul. Jadi orang tuh di situ di TikTok itu bukan jualan harga ya, tapi mereka jualan memang kepercayaan di dalam TikTok Shop tersebut. Karena kalau sudah jualan harga itu udah termasuk persaingan yang nggak sehat lagi. Kalau yang kayak tadi ya, yang Baskom jualan 5.000, yang offline jualan bisa sampai 20.000. Pasti orang lebih milih 5.000 meskipun lama ya. Mungkin 3 sampai 4 hari ya nggak masalah, 5.000 gratis ongkir. Ya, itu sih. Ya. Jadi yang dibutuhkan saat ini adalah solusi yang paling tepat gitu untuk TikTok Shop, antara TikTok Shop, UMKM dan pemerintah itu mungkin solusi yang paling tepat untuk keberlangsungan semuanya lah intinya. Ya, betul. Nah, oke. Teman-teman, terima kasih kalian sudah melihat konten kami soal TikTok Shop ini yang lagi happening banget, dan langsung ditemani sama Pak Fajar. Terima kasih semuanya sudah menonton. Bye bye.